Mohon izin menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perbandingan dari Upton Sinclair dan Dr. Supomo. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada rekan saya Andre. Izin mengundurkan diri, Taruna Muda Petinggi Imigrasi, nama Andre Melania Taradong, absen 15. Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda, Aziza Nurmaulina Sari, nomor absen 26. Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda, Politeknik Imigrasi, nama Dewi Hana Purnama Wijaya, absen 35. Dan saya sendiri sebagai moderator. Izin mengenalkan diri. Nama Alfat Akbar, NRT 2021.2347.1.02, Project Master Mesin A. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Andre Melanio. Baik, yang pertama yaitu ada biografi dari Upton Sinclair. Upton Sinclair ini memiliki nama lengkap Upton Bell Sinclair yang lahir pada 20 September tahun 1878 di Baltimore, wafat di Bolingbrook 25 November tahun 1968. Upton Sinclair adalah pengarang dan tokoh politik Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai muckraker, pengarang yang membongkar kebusukan politik dan sosial. Ia adalah salah seorang pengarang yang karyanya banyak diterjemahkan. Yang pertama itu The Jungle, adalah novel Upton Sinclair yang paling terkenal, membongkar industri pengapakan daging sehingga merintis diciptakannya undang-undang makanan sehat. Lalu yang kedua The Metropolis, ia menyerang masyarakat kapitalis. Kondisi di pertambangan batubara, King Cole tahun 1917, Pers, Pendidikan Atas Amerika Serikat, The Ghost Step tahun 1923, dan industri minyak pada tahun 1940 sampai 1953. Ia menerbitkan 11 seri novel Lenny Budd, di antaranya Dragon's Teeth yang mendapatkan hadiah Pulitzer pada tahun 1943. Nah, The Jungle, yaitu karya terbesar pertamanya adalah novel The Jungle ini pada tahun 1906. Itu didasarkan pada industri pengemasan daging Amerika dan menjadi buku terlaris yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan peraturan untuk mengatur industri pengemasan daging. Melalui karyanya, Upton Sinclair memaparkan dengan jelas mengenai kondisi yang berbahaya dan tidak sehat dari gudang-gudang peternakan di Chicago, Amerika Serikat. The Jungle juga diterbitkan pada tahun 1996. Buku ini memaparkan kondisi kerja yang sulit, tidak adanya kesejahteraan karyawan, dan praktik tidak etis dalam industri pengemasan daging Amerika. Novel ini menjadi buku terlaris dan bahkan mempengaruhi pemerintahan Presiden Theodore Roosevelt saat itu untuk melihat malpraktek yang lazim dalam industri pengemasan daging. Undang-Undang Makanan dan Obat Murni dan Undang-Undang Inspeksi Daging disahkan pada tahun 1906. Novel The Jungle berfokus pada seorang imigran Lituania, Georgis Rutkus, yang memiliki impian untuk menemukan kekayaan dan kebebasan di Amerika. Tetapi dengan kekecewaan dan keputusan, kenyataan yang ia bayangkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan barunya itu. Ia bahkan harus menyogok untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang tidak layak. Setiap harinya, Georgis Rutkus harus bekerja di sebuah pabrik pengepakan daging, di mana keselamatan para pekerja sangat tidak diperhatikan. Banyak pekerja yang terjatuh ke dalam panci lemak yang sedang mendidih. Mereka yang bekerja mengeluarkan isi perut hewan, banyak yang tidak memperhatikan kebersihan diri mereka ketika bekerja, sehingga apa yang mereka lakukan akan sangat berdampak buruk pada kondisi makanan tersebut. Kesimpulan dari isi novel ini adalah bahwa kondisi kerja yang buruk dan tidak manusiawi dapat mengakibatkan penderitaan yang besar bagi para pekerja dan keluarga mereka. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh eksploitasi pekerja oleh pihak industri, pemerintah yang korup, dan juga masyarakat yang acuh tak acuh. Novel ini menjadi penting karena memberikan gambaran nyata tentang kondisi kerja di industri daging Amerika pada awal abad ke-20, serta menggugah kesadaran publik tentang perlunya reformasi kerja dan perlindungan hak pekerja. The Jungle mengajarkan kita pentingnya perjuangan untuk keadilan dan martabat manusia, serta memperkuat pentingnya hak pekerja dan kebijakan yang adil dalam lingkungan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Alfat. Yang pertama saya akan menjelaskan biografi Dr. Supomo. Dr. Supomo memiliki nama lengkap Profesor Master Dr. Supomo, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903, wafat di Jakarta tanggal 12 September 1958.
Profesor Mr. Dr. Supomo merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai seorang ahli hukum, generasi pertama yang ada di Indonesia, Supomo turut pula berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Supomo bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersama Muhammad Yamin dan Soekarno. Ia menyusun konstitusi bersama-sama. Ia juga mengungkapkan rumusan yang ia beri nama Dasar Negara Indonesia Merdeka. Isi dari rumusan tersebut adalah persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Next. Bisa di next. Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 mendorong Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus. Keesokan harinya, PPKI menggelar sidang. Sidang itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serikat. Hasil pemikiran para tokoh itu disahkan menjadi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Untuk agenda selanjutnya, perumusan Undang-Undang Dasar BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Supomo kemudian menjadi Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas merancang dan menyempurnakan naskah Undang-Undang Dasar, yang merupakan hasil rancangan dasar negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Dr. Supomo adalah salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan yang memberikan sumbangsi besar terhadap Indonesia. Sejumlah peranan Supomo adalah dia merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengemukakan 3 teori mengenai pengertian negara. Salah satunya adalah teori integralistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Pada 19 Agustus 1945, Soekarno membentuk kabinet yang terdiri dari 16 menteri. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Penunjukan itu dilakukan oleh Soekarno karena yakin terhadap kecakapan Supomo di bidang hukum. Supomo menjadi Menteri Kehakiman pertama di Republik Indonesia. Salah satu tugas penting Supomo yakni merumuskan aturan hukum. Ia bercita-cita Indonesia bisa punya kodifikasi hukum sendiri, alih-alih mengadopsi hukum dari Belanda. Kodifikasi hukum ini, seperti keinginan Supomo, berasal dari hukum adat Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini hukum yang dibutuhkan dalam kitab undang-undang, hukum pidana atau KUHP masih sebagian besar menganut kodifikasi era kolonial Hindia Belanda. Next. Perbandingan tokoh pelayanan publik. Upton Sinclair dan Dr. Supomo adalah dua tokoh yang berasal dari negara yang berbeda, Amerika Serikat dan Indonesia, serta hidup pada masa yang berbeda pula. Oleh karena itu, perbandingan pelayanan publik keduanya mungkin memiliki perbedaan dalam konteks waktu, lingkungan, dan tantangan yang dihadapi. Namun, berikut adalah beberapa perbandingan yang dapat diambil dari pelayanan publik yang dilakukan oleh keduanya. Yang pertama, fokus pada kepentingan rakyat. Baik Upton Sinclair maupun Dr. Supomo memiliki fokus pada kepentingan rakyat. Upton Sinclair menulis novel The Jungle yang membahas kondisi buruk pekerja industri daging Amerika, sementara Dr. Supomo memainkan peran penting dalam gerakan nasionalisme Indonesia dan bekerja untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua ada fokus pada kepentingan rakyat. Baik Upton Sinclair maupun Dr. Supomo memiliki fokus pada kepentingan rakyat. Upton Sinclair menulis novel The Jungle yang membahas kondisi buruk pekerja di industri daging Amerika, sementara Dr. Supomo memainkan peran penting dalam gerakan nasionalisme Indonesia dan bekerja untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kepentingan rakyat Indonesia. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan tokoh pelayanan publik yang selanjutnya, yaitu memperjuangkan reformasi. Di sini maksudnya reformasi ini untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Keduanya memperjuangkan reformasi, baik di tingkat sosial maupun politik. Upton Sinclair memperjuangkan reformasi kerja dan perlindungan hak pekerja. Sedangkan Dr. Supomo memperjuangkan reformasi politik dan sosial yang lebih adil dan demokratis. Yang selanjutnya itu menghadapi rintangan dan tantangan. Baik Upton Sinclair maupun Dr. Supomo menghadapi rintangan dan tantangan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pelopor pelayanan publik. Upton Sinclair menghadapi tantangan dari pihak industri daging Amerika yang menentang publikasi novelnya.
sedangkan Dr. Supomo menghadapi penjajah Belanda yang menentang gerakan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir yaitu ada pengaruh global. Karya Upton Sinclair mempengaruhi gerakan reformasi kerja di Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia. Sementara Dr. Supomo mempengaruhi gerakan nasionalisme Indonesia dan gerakan kemerdekaan di Asia Tenggara. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil dari kedua tokoh tersebut yaitu, yang pertama, dalam melayani publik, pelayanan publik harus fokus pada kepentingan publik daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang kedua, pelayan publik harus mengedepankan kepentingan rakyatnya dan memperjuangkan reformasi untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, pelayan publik tidak boleh menyerah dalam memperjuangkan kepentingan publik, perlu menghadapi tantangan dengan tekad dan semangat yang kuat. Yang keempat, pelayan publik dapat memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu pelayan publik harus memahami dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulan pemaparan kelompok kami pada hari ini adalah Upton Sinclair dan Dr. Supomo merupakan seseorang yang telah banyak berkontribusi dalam lingkup pelayanan publik. Mereka berperan penting dalam mengangkat masalah sosial yang signifikan ke hadapan publik dan memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda publik. Mereka juga berperan dalam membantu publik mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai aspek-aspek tertentu dari masalah yang ada di kalangan masyarakat. Upton Sinclair dan Dr. Supomo merupakan sosok yang menghasilkan nilai bagi publik dalam upaya membantu bangsa memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seorang pelayanan publik selalu melibatkan legislator atau pembuat kebijakan dalam mengembangkan opsi guna mengatasi masalah, bahkan bekerja sama langsung dengan lembaga pelaksana untuk meningkatkan kebijakan dan mekanisme agar dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.